Ada kejadian besar tuh di Jalan Trunojoyo, sampai bisa dibilang komunitas yang lain, terus geng-geng motor yang ada di Bandung tuh kumpul di situ. Terus ada kejadian tuh bentrok, bisa dibilang 4 geng motor di Bandung yang terkuat ya. Terkuat, yang geng motor gede lah istilahnya. Bentroknya ini bahkan nggak hanya senjata tajam, bisa dibilang ada senjata api juga bermain. Kalau senjata api dulu juga banyak. Iya, saya dengar katanya banyak ya. Banyak. Dulu kan bebas, istilahnya kalau bisa dibilang sih, gue juga dulu pegang gitu kan. Nah, teman nih nyamperin. Jadi dikira dia temennya. Kira teman. Akhirnya kalah senjata lah, nggak bawa apa-apa. Padahal di tengah jalan itu sampai dilempar di tengah jalan, dilindas sama mobil. Yang sekedar cacat banyak ya. Dihitung, termasuk ya Farid juga sering jadi korban. Pernah juga? Sering. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jam Malam. Hari ini gue lagi ada di Pangalengan, Bandung Selatan. Bandung Selatan bener ya? Bandung Selatan. Jauh-jauh gue kesini tuh untuk mengungkap sebuah kisah ya. Mungkin lu pernah denger di era-era, mungkin kalau generasi gue era-era 2000-an itu, di Bandung itu yang terkenal banget saat itu adalah geng motor. Geng motor ini bukan sekedar geng biasa ya, bahkan mereka ini sudah kekeluargaannya sudah sangat kuat, tapi ke arah yang negatif saat itu. Artinya mereka akan membela benderanya mati-matian, bahkan sampai berkorban nyawa dan menghilangkan nyawa orang lain. Mereka segila itu. Dan kebetulan di hadapan gue sudah ada salah seorang pendiri dari geng motor yang bernama Briges, dan beliau adalah yang membawa bendera ini pertama kali ke Bandung Selatan. Lu mau tahu orangnya siapa? Langsung aja hubungan dengan Kang siapa ini? Farid Omo. Pak Kang Farid Omo, sehat brother? Alhamdulillah. Waduh, Kang Farid ini, bro, kalau mau tahu, gue nggak nyangka Kang Farid ini orangnya ini. Tadi pas gue datang, dia yang bawain gue kopi. Taunya dia kepala gengnya bro. Luar biasa. Udah bener-bener, gue sempat kaget juga. Wah, ternyata dari seorang kepala geng bisa berubah menjadi pribadi yang seperti itu. Sangat rendah hati. Dan Kang Farid, ini saya mau nanya, Kang Farid ini yang saya dengar yang salah satu pendiri di Bandung Selatan ini geng motor Briges ya. Briges. Nah, ini Kang Farid ini kalau boleh tahu itu tahun berapa Kang Farid? Kisi-kisinya aja deh. Briges masuk Bandung Selatan tahun 97. Tahun 97. Farid SMA kelas 1 tuh udah mulai bawa virus Briges di sekolah. Nah, keluar Briges dari sekolah itu dibawa sama rekan-rekanan Farid, rekan-rekan sebangku, rekan-rekan kelas, rekan-rekan beda kelas dari berbagai wilayah. Jadi keluar area sekolah ada virus lagi Briges yang bawa ya rekan-rekan tim Farid. Akhirnya makin besar di Bandung Selatan. Oke, tahan dulu Kang Farid. Iya. Lo pengen tahu kan kisah selanjutnya? Tapi sebelumnya Kang Farid, gue mau nanya nih. Ini Kang Farid ini saya lihat salah satu yang ikut mengelola kabin Rahong ini ya. Ini kabin Rahong ini keren ya, di tengah hutan pinus itu ada ininya juga, apa namanya? Arum jeram. Ada arum jeramnya juga. Ada cabin buat nginep. Ada cabin buat nginep. Ada tenda-tenda riverside. Terus camping ground juga ada. Flying fox sama apa sih? Ya kegiatan-kegiatan outdoor bisa di sini.
Nah, buat lu semua yang tertarik, nanti gue kasih foto-fotonya. Ini dia kegiatan seru yang bisa kalian lakuin saat main di Pangalengan. Pertama-tama ada rafting. Siap-siap nembus jeram seru bareng temen-temen dan teriak sekencengnya. Masih kurang, cus gaspol naik ATV, ngebut di jalur ekstrim dan berlumpur. Mau tantangan lain? Ada canyoning dan climbing buat kalian yang suka tantangan dan yang siap bikin adrenalin kalian makin meledak. Nah, capek seru-seruan, tenang. Ada cabin rahong, tempat nginep yang nyaman di pinggir sungai, aman, adem dengan view pinus yang luar biasa cakep. Malam harinya lanjut barbekyuan sambil cerita-cerita seru bareng teman-teman. Jadi main di Pangalengan bukan cuma soal tempat, tapi soal momen seru yang bakal kalian kenang selamanya. Dan kalau yang berminat untuk datang bisa reservasi ke Kang Farid juga nanti ya. Nomornya ntar gue taruh sini ya. Ada. Oke. Tapi masih ada lagi. Buat lu semua yang pengen kaos Jelajah Malam kayak gini, nih, lu bisa dapetin gratis. Caranya gampang. Lu tinggal rekomendasiin teman-teman lu, saudara-saudara lu, kakek lu, supir lu, tetangga lu, teman lu, siapapun itu yang punya kisah dan itu keren dan layak untuk gua angkat. Lu kirim voice note-nya, dan kalau emang itu gua angkat, lu gua kirim kaos ini gratis, bro. Ini motifnya banyak dan di belakangnya ada logo Jelajah Malam. Oke bro, Kang Farid silakan cerita, gue akan potong. Nama geng motor pasti terdengar menakutkan bagi kita, apalagi dengan banyaknya pemberitaan tentang aksi kejahatan yang kerap dilakukan. Dalam episode Jelajah Malam kali ini, kami akan mewawancarai Kang Farid, seorang mantan anggota geng motor Briges yang sudah bergabung sejak tahun 1994. Briges dikenal luas oleh masyarakat dan mungkin menjadi salah satu pelopor geng motor di Indonesia yang ditakuti. Kang Farid akan menceritakan bagaimana kerasnya kehidupan di lingkungan geng motor, sebuah dunia yang tak pernah lepas dari kekerasan dan seringkali merenggut korban jiwa. Namun, perjalanan hidupnya tidak berhenti di sana. Kang Farid akhirnya memutuskan untuk berhijrah, meninggalkan masa kelam, dan berusaha menebus kesalahan-kesalahan di masa lalu. Hanya di sini, Anda akan mendengar kisah lengkapnya. Mari kita simak bersama pengalaman hidup Kang Farid. Awal mula Briges tuh dari kakak-kakak kita, berdiri dari era tahun 86. Tahun 86, cuman dulu kita tuh kabar burung nih. Nama Briges tuh wah gitu ya. Sampai tahun 94 saya masuk SMP, ketemu sama temen. Tadinya kita tahu Briges kabar burung tuh temen pakai kaos Briges. Pas murid baru tuh sebangku. Briges. Zaman akang sekolah nih? Ya, SMP. Nah, udah gitu kita nanya-nanya Briges tuh gimana sih bisa tahu gitu. Akhirnya ketemuin sama kakak beliau, ngobrol Briges, sejarahnya berdiri tahun sekian, terus berdirinya di SMA 7, cikal muasal Briges berdiri itu. Nah, dari situ kita ketemu sama kakak-kakak, akhirnya kita jalan dengan organisasi Briges itu, terus masuklah SMA. Awal mula Briges ada di Bandung Selatan tuh. Sorry saya potong sebentar. Briges itu singkatannya apa sih kalau boleh tahu? Brigade 27. Brigade 27. Brigade 27 kan dari SMA 7. Oh, nyambung SMA 7. Brigade 27. Oke. 7 gitu. Tahun 97 kamu masuk SMA, kebetulan di Bale Endah tuh Bandung Selatan ya. Nah, bawa Briges tuh nggak ngajakin. Tadinya kan kita motor aja ya. Dari rekan-rekan yang punya motor kita ajak jalan-jalan, ajak main. Akhirnya ngajak gimana sih biar Briges tuh ada nama nih di sekolah kita. Nah, kita bawa rekan-rekan sekelas, rekan-rekan beda kelas, berantem nih.
tahu kan Briges rivalnya ini. Nah, kita nyari lawan gitu kan. Buat istilahnya di sekolah kita ada nih Briges. Bangun bendera di situ. Bendera, Oke. nyebar virus gitulah ke sekolah-sekolah lain. Akhirnya ya dari rekan kita satu komunitas kecil nih di sekolah, akhirnya temen keluar dari sekolah kita, dari Briges di sekolah kita, keluar ke wilayah-wilayah temen tuh, dari tetangga-tetangganya, terus rekan-rekan tongkrongannya. Nah, gitu terus aja ke titik-titik itu kita tiap malam atau gimana. Nah, akhirnya banyak kejadian nih. Banyak kejadian. Tahu kan, oh rival gede nih ada di titik ini, kita serang. Termasuk tongkrongan kita juga sering kan Diserang balik. balesan gitu. Kita nyari aja titik-titik mana nih buat istilahnya madamin rival kita berdiriin bendera di situ. Oh, misalnya Kiara Condong, markas komunitas A, itu kita kuasain gitu. Kuasain vakum. Nah, kita ada nih komunitas di situ. Nah, cara yang nguasain itu didatengin terus Datangin aja, hancurin terus. Di istilahnya yang sentra nih siapa nih orangnya. Nah, kita gedor atau kita nyari di jalan gimana. artinya datang menyerang dengan senjata. Iya, senjata. Dulu kan istilahnya zaman sekolah juga kita selain buku tuh bawa golok, bawa samurai. Akhirnya jadi kita juga terancam. Istilahnya kita nggak berani nih lewat area musuh kita. Jadi sekolah tuh dekat, paling 2 kilo. Tapi kita pergi sekolah muter. Kadang lewatin wilayah musuh. Iya. Kalau kita istilahnya lewat tuh ya udah risiko kita kalau nggak gimana kan? Artinya mereka di jalan juga sudah menunggu dengan Dulu gitu. Jadi tahu jalur, misalkan jalur Padi nih ke sini. Udah nggak bisa kita. Padahal juga jalannya lintasan musuh kita ke sana udah nggak bisa. Jadi dulu sempat diblok gitu. Sekolah kita di sini, akhirnya kita muter, pulangnya kita muter. Kalau kita sama anak-anak udah siap gitu ya maju istilahnya. Tapi ada kejadian gini ya, kejadian sekolahan kita bareng ya, beda sekolah tapi satu wilayah. Tapi di lingkungan sekolah kita damai. Udah istilahnya udah ada obrolan. Udahlah di sekolah mah kita aman-aman aja, damai. Tapi di luar sekolah ya ayo kita perang. Akhirnya dengan kesepakatan gitu ya udah sok. Jadi di sekolah kita sekolah benar gitu kan. Jadi nggak ada musuh kita ngebolos sekolah, kita mabal atau gimana, enggak. Jadi dikasih keleluasaan. Ya, ada perjanjian tak tertulis lah. Iya. Di sekolah nggak saling ngusik. Tapi yang bikin perjanjian ya kita yang istilahnya kepalanya sama kepalanya ya udah sok. Artinya dalam satu sekolah ada kemungkinan ada beberapa geng yang sekolah di situ. Dari satu sekolah itu udah misalkan kita Briges, udah satu sekolahnya Briges, sekolah lain sampingnya basisnya beda. Briges, ini basisnya Anu gitu. Iya. Jadi di lingkungan sekolah kita ini. Tapi dari perjanjian itu kita udah dulu di sekolah. Oke. Dulu akhirnya daripada kita ngeganggu sekolah, akhirnya ya udahlah damai di sekolah gitu kan. Jadi ajaran dari kakak-kakak Farid juga gitu, misalkan mau nongkrong nih di SMA 7, kita waktu pas SMP kita mabal yuk nongkrong di SMA 7. Akhirnya kita mabal ke sana, bolos sekolah. Kakak kita nanya, "Kenapa pagi-pagi udah kesini bolos sekolah?" Iya, bolos sekolah. Dulu kan istilahnya mau nyari kakak
yang harus diikutin tuh siapa gitu kan, Cari panutan. panutan. Akhirnya kakak kita Briges tuh bukan ngeganggu sekolah gitu kan, akhirnya dianterin lagi kita ke sekolah. Wah, keren dulu Salut ya. kita, iya. Makanya dari ajaran kakak Farid seperti itu, akhirnya ngedidik adik-adian Farid juga kayak gitu. Udahlah kamu mah istilahnya diamlah, kita yang berjuang, kasarnya gitu. Ngegeng silakan, tapi sekolah harus benar. Iya. Wah, dulu saking apa sih brutal gitu ya, di luar sekolah tetap masuk. Tetap masuk. Nah, Kang, kalau boleh tahu, pertama kali Akang sebagai anggota Briges ngerasain yang namanya bentrok, itu di mana dan seperti apa? Dulu Yang kejadian berkesan pertama kali. paling parah tuh rekan, bisa dibilang satu kelas satu bangku, Farid ngajakin buat ya happy lah. Biasa kan malam minggu ya, yuk happy yuk, misalkan minum-minum atau makan-makan lewat, ya yuk siang-siang kita ngajakin ke satu wilayah gitu. Ya udah, dulu malam-malam akhirnya dari waktu yang disepakati dari siang tuh jam sekian kita bikin acara, akhirnya subuh dapat kabar teman rekanan lah, teman istilahnya perjuangan tuh, Farid nanya, kenapa? Wah, sok berat lah. Oh, lagi geng rival ini? Iya. Oke. Saya sama geng rival kita bentrok di satu wilayah, Balenda tuh. Balenda tuh kan rival kita yang paling kuat lah. Bandung Selatan itu kalau naklukin Balenda ya udah, kita istilahnya nggak ada lawan. Gitu. Jadi kenapa kuat di satu wilayah, ada support dari luar. Sama punya kakak-kakak juga senior sering ditengokin lah. Tengokin, apa istilahnya basic paling kuat nih sini, support. Farid juga gitu. Farid ada kakak yang istilahnya mantau apa gimana, Farid juga disupport. Akhirnya kejadian itu dua rekanan di tempat. Gimana itu? Kronologisnya gimana kalau boleh tahu? Kronologisnya ya kita ketemu di jalan, kita dijebak sama musuh, akhirnya masuk perangkap. Berarti motor sama motor nih? Iya. Jadi kita motor ada sekitar 10 motor kalau nggak salah. Oke. Kejebak dari jebakan rival itu masuk ke kandang musuh. Kandang musuh. Berarti dipancing nih? Iya, dipancing, masuk kandang musuh. Taunya kita nagenin gitu kan. Istilahnya komplit lah, alat-alat band tuh. Kayak golok, samurai atau apa. Kita tadinya rencana mau heavy, mau makan-makan, mau ngeliwet lah, ngebawa apa-apa. Emang gak niat berantem? Gak niat berantem. Biasanya kalau kita, ayo jalan yuk, istilahnya jalan-jalan berhadiah dulu kan. Ayo kita bawa apa, preparean. Udah di situ, nggak tahu teman, nggak tahu musuh tuh. Musuh nggak tahu itu musuh, teman nggak tahu itu teman kan. Kondisinya gelap. Akhirnya teman duluan gitu, ya udahlah kita jauh daripada korbannya banyak. Jadi mundur nggak bisa, maju nggak bisa kan. Akhirnya korban itu pergi ke arah lain, dikejar sama musuh. Akhirnya teman yang duluan pergi itu lolos. Nah, musuh yang istilahnya ngejar, nggak tahu, nungguin. Nah, teman nih nyamperin. Jadi dikira dia temennya. Dikira teman. Akhirnya kalah senjata lah, kita nggak bawa apa-apa. Di situ. Tengah jalan itu, sampai dilempar di tengah jalan, dilindas sama mobil. Kejadiannya itu Brutal banget ya. Brutal.
Itu sorry, korbannya berapa orang saat itu? Dua sekaligus, satu kejadian. Satu kejadian di jalan yang sama ya. Ya kayak gimana ya? Emang kayak ditabrak gitu. Kalau orang yang lihat tuh ketabrak. Padahal dari luka-luka gitu kan. Luka Dibikin seolah-olah kecelakaan. bikin kecelakaan. Akhirnya ya udahlah, kita fokus ke korban. Kita ngedatangin keluarganya sampai pemakaman atau gimana. Nah, kita istilahnya nyawa bayar nyawa kan dulu ya. Istilahnya ya udah, proses hukum ya, kita istilahnya nyari lagi ya yang lain Balas dendam. dulu gitu, sampai ya istilahnya udah kena pelakunya. Akhirnya ya udah, kita istilahnya bergerak lagi kan gitu, sampai beberapa tahun ya kejadian selalu gitu aja. Bisa dibilang ini dendam turun-temurun ya. Turun-temurun. Yang anak baru pun nggak tahu masalahnya apa, tapi sudah didoktrin musuhnya ini, akhirnya dendam kakak-kakaknya nurun ke generasi selanjutnya. Terus aja turun-temurun. Nah ini kan Kang, cerita yang barusan berarti itu salah satu kejadian dari bisa dibilang puluhan bahkan ratusan kejadian ya, bentrok-bentrok seperti itu. Yang bisa dibilang kejadian ikonik antar para geng motor ini yang pernah Akang tahu, baik Akang alamin ataupun dari senior-senior itu ya, yang di mana tuh Kang? Kabar dari kakak-kakak kita, ada nih satu kejadian di Jalan Trunojoyo. Trunojoyo itu kabar cerita pas pada waktu SMP. Sering kakak-kakak kita cerita ada kejadian besar tuh di Jalan Trunojoyo, sampai bisa dibilang komunitas yang lain, terus geng-geng motor yang ada di Bandung tuh kumpul di situ. Terus ada kejadian tuh bentrok, bisa dibilang 4 geng motor di Bandung yang terkuat ya, terkuat, yang geng motor gede lah istilahnya, sama komunitas-komunitas lain tuh bentrok di situ. Bentrok sampai nggak jelas tuh korbannya ada berapa. Yang jelas tuh banyak korban. Akhirnya di 4 geng motor itu ada pelaku korban atau pelaku atau istilahnya yang jadi korban banyak, yang jadi pelaku juga banyak. Artinya ini korban jiwa juga ya? Iya, korban jiwa. Dan ini lebih dari satu? Lebih. Di momen-momen kejadian itu sampai sekarang suka ada tabur bunga mengenang. Saking besarnya kejadiannya? Saking besarnya. Terus ya kemungkinan si korban-korban itu nama besar. Punya nama besar. Punya nama di gengnya masing-masing. Ya, pentolan lah, jagoan lah. Makanya ada mengenang suatu kejadian itu dari istilahnya dari komunitas A atau geng motor yang lain tuh ada tabur bunga. Tabur bunga, iya. Diperingati kejadian itu. Sampai sekarang juga masih. Dan Kang, sorry, apa benar kalau saya yang selentingan kabar bentroknya ini bahkan nggak hanya senjata tajam, bisa dibilang ada senjata api juga bermain? Kalau senjata api dulu juga banyak. Iya, saya dengar katanya banyak ya. Banyak. Dulu kan bebas, istilahnya kalau bisa dibilang sih, itu juga dulu pegang gitu kan. Dulu pegang. Buatan cipacing ya? Jelas nggak tahu lah. Nggak tahu cipacing. Pokoknya kan. Pernah dibikin main-main juga kan. Oh gitu. Untuk orang gitu. Ada yang nongkrong, itu apa? Nyamar-nyamar jadi polisi kan dulu, ngerinya gitu. Oh gitu? Iya, dulu gini ya, kejadian ya bisa dibilang bodor lah gitu. Kita ngedatangin satu sekolah nih. Sekolah yang jemput cewek kan banyak nih. Kita tanya, geng motor ya, dompet gitu kan. Kenapa periksa dompet? Geng motor nih, geng motor. Kita nyamar jadi polisi nih.
Sampai periksain duitnya ambil kan dulu gitu. Oh, baris, oh geng motor bubar. Nah, dibubarin padahal kita sama. Ya nyari-nyari kesempatan lah dulu gitu kan waktu SMA. Zaman bengal ya. Iya. Terus ini bensin ini banyak tuh. Kita keluarin bensinnya atau apa. Ya kejadian-kejadian gitu. Dan sorry ini gue potong dikit. Artinya yang ini kan kita bicara kejadian yang tadi yang selalu merenggut. Yang sekedar kena itu mah nggak kehitung ya. Oh, gitu. Yang sekedar cacat banyak ya. Kehitung, termasuk ya Farid juga sering jadi korban. Wah, Pernah kena juga? sering kan dulu. Misalkan nih rival kita ada nih di situ, yang ngontrolnya tuh Pak Arit, yang ke depan. Kamu diam aja dulu, kita yang tempur. kita yang ngadepin dulu. Ya akhirnya konyol. Dia juga bawa senjata ya. Iya, ke satu daerah nih, udah diam, saya ngontrol, ada nggak nih musuh, gitu kan. Oh dipantau dulu. Pantau, akhirnya wah ada, hancur, udah balik lagi, udah berdarah, ayo ada nih musuh, gitu kan. Berarti balik juga ada luka. Udah luka nih, ada memastikan nih ada nggak orangnya nih di markas itu. Akhirnya kalau udah itu berarti kan ada. Aduh, ayo tempur kan. Gitu dulu kan. Gila juga nih mudanya nih. Buat mastiin musuh kan kita Iya. datang dulu kan. Iya. Kalau misalkan sampai nunggu kan kapan terjadinya kan. Iya. Gitu kan. Bener. Dulu kan dicari terus. Emang nyari musuh ya. Nyari. Kita juga kalau misalkan lagi apes, lagi nongkrong ya udah keserang. Kadang juga diserang balik ya. Jadi kejadiannya gini, kalau misalkan malam ini kita diserang, minggu depan ya pasti Ngebalas. Gitu. Kita nungguin dulu kekuatan, terus nyari-nyari lengah lah, gimana lah strategi kita pakai. Dan Kang, semisalnya kayak Akang bilang tadi, Akang saat ini lagi nongkrong diserang sama geng rival, kalah. Terus tiba-tiba Akang mau ngebalas, mungkin nggak dari ranting daerah yang lain dari geng Akang juga ikut ngebantu? Bantu kalau kita kekuatannya kurang gitu kan. Kalau misalkan kita bisa ke handle ya udah kita aja. Oh, artinya saling ini ya, saling siak kawan ya. Siak kawan. Jadi persaudaraan kita kuat. Oke. Kuat. Jadi istilahnya kita punya ini nih, punya partner. Sampai sekarang juga kayak partner itu nggak bisa sama siapa aja dulu. Jadi partner kita berhenti ya udah kita berhenti. Yang sehati sejalan. Nah, yang partner kan istilahnya bawa nyawa nih, kita juga ngelindungin nyawa. Yang nggak akan ninggalin kita dimanapun. Gitu. Wah, luar biasa. Banyak kakak Farid juga gitu. Berhenti, kenapa berhenti? Partner saya udah nggak ada. Partner saya udah meninggal. Akhirnya ya udah skip. Jadi dia masih beriges sampai mana juga kan, hati tetap beriges meskipun beliau di ormas atau di komunitas istilahnya organisasi lain, tetap dia bawa beriges, nama besar gitu. Walaupun dia statusnya vakum, nggak aktif gitu ya, nggak aktif. Tapi tetap anak beriges. Iya. Dan ini mungkin berlaku juga di geng-geng yang lain ya. Ya kurang lebih iklimnya sama ya. Sama, kontur gitu kan. Jadi pernah tadi ditanya, kenapa sih masuk beriges? Kenapa nggak berhenti kan gitu? Saya balik nanya, kamu kenapa seneng mancing kan? Nggak bisa kejawab. Terus beriges kan nggak ada daftar. Kita keluar dari basic persaudaraan, saudara, terus keluarga, istilahnya lebih dari saudara, keluarga kedua gitu kan. Keluarga kedua dari rumah ya udah gitu. Jadi dibilang berhenti, kita datang ke sini beriges, Nah, sampai titik puncaknya Akang ini ngerasa Akang udah cukup itu di titik mana tuh Kang? Berhenti kalau cukup, rekan sejalan, rekan perjuangan udah meninggal semua.
Udah meninggal semua. Lebih dari 10 orang meninggal. Jadi awalnya kita berjuang nih di Bandung Selatan sampai bawa Briges ke pelosok-pelosok itu. Tim lah bisa dibilang tim Farid tuh semuanya udah nggak ada. Satu meninggal itu. Terus mau ngapain lagi, kita udah istilahnya mau ngegedein Briges juga udah gede kan. Ya udahlah sok terserah sekarang. Jadi udah nggak kekontrol itu. Munculnya Briges tuh udah nggak kekontrol. Soalnya dari satu wilayah tuh berkembangnya wah. Kalau boleh tahu Briges ini sampai titik terjauh dari Bandung itu sampai kemana Briges, Kang? Bandung Selatan. Iya, kan berarti seputaran Bandung nih. Apakah sampai keluar Bandung juga ada? Di luar Bandung sampai Bali ada. Bali, terus Pekanbaru, Jakarta. Sampai Pekanbaru, Bali? Ada. Jadi gini ya, yang kerja misalkan Belitung ada tuh. Kawan kita kerja di Belitung, dia bikin komunitas Briges. Rekan-rekan kerjanya atau apa. Terus di Bali ada saudara kita orang Bali, ya bikin lagi Briges Bali. Jadi ngewadahin saudara-saudara kita yang ke sana. Ibaratnya mecah sel nih, dia dimanapun dia akan mengorganisir. Iya. Wah, gitu. Jadi emang udah basic udah di Bandung lagi, udah istilahnya nasional. Bisa dibilang Indonesia, sekarang kan Briges Indonesia. Nah, Kang, semisalnya kan ini bisa dibilang geng-geng motor ya. Bentrok pun kadang ketemu di jalan sama-sama bawa senjata. Di saat bentrok seperti itu kan artinya mungkin ada pihak yang kalah, ada yang menang. Dan yang kalah ini kemungkinan motornya ditinggal atau segala macam. Itu gimana tuh kalau udah kayak gitu? Banyak sih ya. Sampai pernah kejadian kawan kita bentrok gede, daripada istilahnya nyawa hilang ya udahlah kendaraannya kita tinggal. Akhirnya kendaraannya diambil sama Ripa itu. Tapi kalau dulu sih nggak sampai dijual atau gimana ya, paling dibakar. Atau enggak istilahnya dibuang lagi. Soalnya dulu percaya sial. Ada mitosnya. Ada mitos. Jadi di kita tuh di Briges khususnya Bandung Selatan gini. Kalau misalkan kita nggak jujur nih atau istilahnya ngambil atau gimana, kita tahu tuh sial. Jadi paling takut keluar rumah tuh, "Bang Nega, kamu sial." Gitu kan. Gak mau, ya udah balikin. Ada pantangan-pantangannya. Pantangan. Dulu pernah kejadian ya itu, motor diambil sama Ripa diliatin lagi. Nih motor lu ada di gua nih. Diledekin. Ya udah. Liatin lah nanti gitu. Akhirnya dibalikin lagi, cuman dibuang, udah hancur atau gimana. Oh, dihancurin dulu lah. Termasuk Bali juga pernah gitu, ninggalin motor. Pernah itu kejadian. Kejadiannya gimana tuh, Kang? Kejadian dulu naik nih dari Banjaran ke atas sampai di Cemaung, ngancurin rumah. Jadi ngancurin rumah musuh. Rumah musuhnya di dalam, tapi dikunci ini. Sampai rumahnya pun diserang. Dulu kan gini, oh daerah ini si A nih, antaranya kita datengin ke rumahnya, gedor-gedor atau gitu. Bandung Selatan gitu, untuk kulturnya gitu. Bukan sekedar di jalan ya? Bukan. Tahu aja rumahnya udah habis. Apalagi rumah-rumah di pinggir jalan udah. Tiap malam minggu kaca pecah pasti. Sampai rumah kawan, bisa dibilang partner nih, sampai kayak pagar gitu, pakai pagar. Pagarnya hampir 2 meter. Saking tiap malam pecah kaca. Nah, dulu gitu, hancurin rumah. Pas balik, habis bensin. Habis bensin nih, kawan kita udah pada jauh. Nggak ada yang nyetep. Musuh udah pakai mobil ngejar. Ya namanya rumah di kampung, dihancurinnya satu kampung lah, ngejar. Jadi ributnya bukan sama rival, sama anak kampung. Sama warga. Motor ditinggalin, baik. Akhirnya bukannya lari ya, dijemput. Ayo daripada konyol. Udah motor. Sampai istilahnya, tapi
diambil polisi, akhirnya motornya diamanin. Heeh. Pas lihat ke kantor, teman-teman udah ada di polisi. Ya tahu gitu mah malam aja udah ke polisi, banyak teman kan. Udah pada ditangkap. Jadi dulu ini sih Bandung Selatan udah pada tahu gitu kepolisian. Jadi kalau misalkan ada kejadian di satu daerah ya udah itu diambilin. Oh gitu. Terus sampai sempat gitu pas kejadian tahun-tahun 2000-an kayak gitu. Jadi udah ada catatan mungkin saking banyaknya kejadian, banyaknya kasus, orang-orangnya udah kecatet. Jadi kalau misalkan daerah ada kejadian kayak pembacokan atau gimana, ya udah ambil yang tahu siapa nih daerah itu yang istilahnya briges. Ya akhirnya kena. Jadi udah ruang lingkupnya udah susah. Akhirnya ya jenuh sendiri, bukan jenuh ya, capek gitu. Ya. Capek, akhirnya ya udahlah regenerasi kita aja. Cuman ya yang baik-baik lah istilahnya. Tapi kan susah, istilahnya kita diajarin positif, lurus, kegiatan-kegiatan atau ada aja. Kalau yang istilahnya bentrok, taunya kita lagi udah baik nih, tapi diledekin atau ditantangin ya kita lawan. Sesama itu kan, kalau yang rekan-rekan rival-rival angkatan-angkatan Parit dulu ya mungkin sama ya. Daripada ini udahlah istilahnya sampai ya berdamai atau gimana. Cuman kan yang regenerasi yang barunya susah diarahin, susah apa. Terus nggak tahu juga kan istilahnya perkembangannya kan udah nggak kekontrol. Makin luas. Dulu kan misalkan 10 orang aja kita gempur-gempur ke sana sini gitu. Jadi dulu briges nggak perlu banyak gitu kan. Nggak kayak rival yang lain. Kita mah segini tapi solid gitu. Sedikit tapi solid, nggak ada yang ninggalin teman. Tapi ancur-ancuran gitu kan orang. Sekarang ya tinggal menikmati lah istilahnya perjuangan kita ngegedein bendera tuh ya udahlah cukup gitu. Jadi lihat di sini ada briges, kemana-mana ada briges ya. Perjuangan dulu lah. Nggak Perintis. nggak perlu tahu, nggak perlu jadi pengakuan lah. Ada briges tuh gua enggak, cuman ya udah istilahnya misinya udah selesai gitu kan, dari misi kelam atau buat ngegedein bendera tuh dulu ya udah ini titik terakhir. Sekarang ya akhirnya briges tuh sampai saking banyaknya masa, jadi kakak-kakak kita yang di atas tuh nyorotin nih fasilitas. Bandung Selatan ngeri, gede kan, dari jauh masanya, dari Bandung istilahnya Bandung Utara, Bandung Tengah atau Bandung Barat, dari Bandung Selatan paling gede, basis paling kuat, paling gede. Jadi tiap daerah tuh pasti antusias masanya tuh. Kalau misalkan kakak kita ya datang nih ke Bandung Selatan nih, wah udah ke ini. Sampai terakhir bikin acara anniversary itu, wah ngeri, membludak. Jadi kangen masa-masa kumpul gitu kan, kumpul konvoy. Jadi emang sekarang masih ini menunggu momen-momen itu, menunggu acara istilah acara nostalgia besar, ya. Nah Kang, akhirnya Pak titik balik Kang Farid ini untuk ini gue udah harus ninggalin ini semua, gue udah harus bisa berubah ke arah yang positif, itu gimana sih Kang saat itu? Gini ya, jadi kan angkatan Farid itu sama di titik jenuh nih. Akhirnya kita berunding gimana nih ngebalikin nama briges yang dulunya ancur-ancuran atau ya banyak kasus atau banyak masalah nih ke arah baik nih. Jadi pola pikir masyarakat yang lain, briges ternyata nggak seperti yang dibayangin. Gimana nih membalikin nama baik, nama besar biar keterima di masyarakat. Terus hal
Briges yang sekarang nih beda gitu kan sama yang dulu. Nah akhirnya kita rencanain buat bikin acara berzikir dengan beberapa rekan Itu internal Briges berarti? internal, tapi internal rekanan aja. Kita bikin gebrakan nih tanpa istilahnya kakak-kakak kita mah jangan terlibat nih dalam gerakan ini, nanti aja sebagai tamu atau pendukung aja. Kalau udah beres ini tinggal ngundang. Ya gitu. Akhirnya nunjuk Kiai Haji Arifin Ilham almarhum. Soalnya ada rekanan kita yang istilahnya bukan ini ya apa panutan gitu, Arifin. Terus emang cocok kan, istilahnya dari tema-tema kajiannya kan istilahnya tobat ya, tobat. Akhirnya ya kita beruni, akhirnya ada jalan buat ngehadirin beliau ngisi acara Bandung Berzikir. Nah, awalnya di ngaji ini, ada kegiatan ngaji ya di daerah ini Alatip namanya tuh di Bandung, support sama jamaahnya. Kita bikin acara, kita bergerak underground aja, nyari-nyari sponsor atau nyari-nyari donatur. Akhirnya terjadi nih sampai ya nama Briges tahu sendiri lah ya, kepolisian gak ngizinin. Banyak Sempat nggak diizinin sama polisi? nggak, ketakutan kan. Wah Briges nih takutnya kan gimana ya, ini acara istilahnya taubat ya nih, berzikir gitu. Buat berzikir geng gitu, geng motor, salah satu geng motor besar di Bandung. Mau berzikir nih ya gitulah, banyak istilahnya ketakutan macet atau rusuh atau gimana. Akhirnya kita pasang badan, ya udah kalau misalkan nggak ngizinin mau ditangkepin, beres acara inilah, beres acara berzikir sok kita tangkepin, kita jadi jaminan kalau misalkan ini kacau. Ya akhirnya lancar alhamdulillah. Dari anggaran ya bisa dibilang puluhan ribu nih awal dana itu, akhirnya dapat sponsor, istilah alhamdulillah bisa ngehadirin tokoh-tokoh besar itu di Bandung, terus undangan-undangan ke organisasi-organisasi lain, sampai ripa-ripa kita juga undang Untuk berzikir? diundang. Geng motor lain Kita undang. Ya udah ini kita istilahnya bagian dari nyontohin kita tuh bisa dibikin acara berzikir gini. Positif? Iya positif. Masa sih itu kalian nggak bisa itu kan, gitu jadi contoh. Akhirnya banyak yang ngikutin. Dari Pak kita bikin kajian masjid gitu. Akhirnya sampai berkelanjutan nih acara kegiatan berzikir ini sampai 3 kali kalau nggak salah. Satu ya Briges berzikir, keduanya Bandung berzikir sampai wali kota Pak Ridwan Kamil tuh bikin acara, nyerahin lah ke kita, bisa nggak nih Briges bikin buat Bandung, skala Bandung gitu ya? Bandung. Ya udah Bandung berzikir aja. Ya udahlah kita konsep sama tim yang awal kita bikin bergerak di Bandung berzikir, kita bikin kegiatan buat Bandung. Dibikinlah Bandung berzikir di Masjid Al-Uqwah dulu. Di fasilitas ini masjidnya sok bikin acara dengan penceramah yang sama Ustaz Arifin Ilham almarhum. Luar biasa ya beliau maksudnya. Ya, akhirnya Pak Wali Kota bisa sempat datang sampai ya nangis gitulah, istilahnya kena itu kita tuh geng nih buat Bandung, buat istilahnya ngejaga kondusivitas Bandung. Seperti ya dulu kita kacau, sekarang bisa berubah ke arah lebih baik ini. Ya akhirnya
berkelanjutan, jadi bisa mengajak gitu. Jadi istilahnya dulu juga masa sih istilahnya pulang dari sini pasti mabuk-mabukan lain, ya itu mah hak mereka ya. Yang penting masa sih dari 1.000 jamaah satu yang nggak baik, Nggak ada yang kebuka hatinya gitu. iya. Ya udah sampai pas balik nih nggak ada duit buat istilahnya ngasih sodakoh buat ininya apa pesantrennya, kita kehabisan duit. Makanan tuh banyak Kak, sampai membeludak lah yang ngasih kayak Sumbangan. snack atau gimana, banyak. Cuman kita pas beres acara nih gimana nih buat bayar ustadz kayaknya. Ya, bukan buat bayar lah, buat ngasih infak. Akhirnya ada tuh, nggak tahu ya, mungkin udah jalannya dipermudah dari awal tuh, dipermudah. Ada ya. ada yang ngasih pakai kantong kresek nih uang, perlu berapa, perlu sekian, ya udah akhirnya bisa kita sodakoh ke sana. Dan itu di situ geng motor lain pun akur semuanya. Akur malah satu nih. Sampai kan ada rekanan kita Kiki sampai ke 4 geng motor itu diumrohin. Dia bawa bendera sendiri. Rekan kita Kiki Briges, terus sama Faisal dari Perwakilan masing-masing. perwakilan 4 geng besar ini. 4 geng besar itu ke Mekah. Ada diumrohin tuh Oleh? salah satu sponsor kalau nggak salah. Nah, itu dari kegiatan tadi, zikir bersama antar geng motor ini. Ada nggak sih setelah itu hasil positifnya gitu? Banyak. Itu gede. Itu pengaruhnya gede. Gede pengaruhnya ya? Jadi pengaruhnya gede dari beda bendera dia bikin kajian-kajian gede juga. Oh, memotivasi mereka untuk bikin juga. Terus dibikin lagi kayak Briges berzikir nih. Yang lain juga bikin nama bendera sendiri, apa gitu. Misalnya ekstasi berzikir, apa, bayangkan ada 4 nih. Ya. Sorry nih, kalau boleh gue sebut nih. Kan yang kedengaran namanya ini Briges, ekstasi, GBR, Moonraker. Ya. 4 ini ya? Iya. 4 ini ibaratnya punya basis massa yang paling kuat ya? Iya, paling gede. Nah, setelah itu kalau yang pernah gue dengar di selentingan gue baca di koran kan, bahkan dari geng motor kuat-kuat yang di Bandung ini mengarahnya sekarang sudah terorganisir. Jadi artinya sudah mengarah ke kayak semacam ormas, apa benar kayak gitu? Jadi ke-4 tadinya geng motor tuh udah istilahnya berubah nama sih tetap, cuman udah legalitasnya udah ini apa? Ya udah jadi ormas, Udah punya payung hukum. masing-masing. Jadi kan kalau udah gitu kan kita juga punya hukum masing-masing, jadi terbentuk kemungkinan buat bikin ulah atau kasus tuh Lebih kecil. Jadi- Tapi kan yang namanya, maaf gue potong, yang namanya geng motor itu kan nggak semuanya pasti punya satu pemahaman. Artinya ada yang setuju, tapi pasti juga ada yang nggak mau dong untuk jadi ormas. Nah ini gimana nih? Ya, orang-orang yang nggak mau ini gimana nih? Jadi orang-orang yang mau, yang masih kacau, yang istilahnya pola pikir atau pergerakannya ya istilahnya kita gampang nih kalau nggak keikat sama aturan kan. Kalau misalkan di organisasi kan ada aturan, Ada RT-nya. ada RT, terus kita misalkan berbuat ini salah, ada sanksi. Ya kalau misalkan nggak mau dibikin ormas atau payung hukum, ya orang-orangnya masih Tetap. brutal. Berarti ada yang sudah lebih moderat, ada yang masih barbar. Iya, ada. Oke, dan ini di setiap geng motor pasti ada kubu A, kubu B ini semuanya ada ya. Ada. Dan apakah di era sekarang ini masih ada kejadian yang bisa dibilang bentrok yang sampai merenggut nyawa? Ada. Masih. Masih. Terakhir kapan, Kang?
terakhir kalau nggak salah yang Farid tahu ya, ya itu kan viral. Nah ya, yang sudah masuk kabar media massa ya, itu kapan itu, di mana? Di daerah Cimaung. Cimaung. Kejadiannya kenapa itu? Ya kejadiannya mungkin selintingan tuh ada dendam pribadi juga. Dendam pribadi, acara kalau nggak salah bulan masih puasa tuh. Bulan puasa ya mungkin itu dendam pribadi sih kalau misalkan brutal kayak gitu ya, soalnya tega itu, ngeri gitu kejadiannya, sampai ya mungkin dia nggak bermaksud bawa organisasi, nggak bermaksud istilahnya pakai bawa bendera, bawa organisasi buat membantai atau buat ngelewatin nyawa, ya mungkin karena kalap atau ya gitulah. Kalau misalkan pola pikir masih belum berubah kan, iya, makanya kita gencar buat bikin kebaikan, bikin ya istilahnya buat menebar hal positif untuk meredam hal-hal kayak gitu. Iya, meredam. Dan ini bisa dibilang kejadian ini kemungkinan latar belakangnya adalah pribadi, tapi kebetulan dari dua kubu yang berbeda. Iya. Oh gitu. Dan jadi kan kejadian-kejadian kayak gini ini bahayanya kalau dipolitisir, artinya ada yang ngambil kesempatan untuk ngebentrokin lagi ya kan? Oke. Banyak sih dari pihak-pihak lain juga kan. Jangan kan dari basic geng motor ya, dari istilahnya kalau dendam pribadi itu dari satu kampung atau satu RT juga kan bisa istilahnya ya. Sekalinya ada momen ketemu, istilahnya ketemu pas dalam kondisi istilahnya mabuk atau gimana kan udah gak kekontrol. Makanya kalau istilah pikirannya normal atau gimana kan gak tega. Bener. Sampai istilahnya di bulan puasa. Kejadian bulan puasa? Bulan puasa, terus dari momen-momen Ramadan kan ya. Iya. Kalau misalkan pola pikirnya jernih atau dalam keadaan sadar, gak bakalan kayak gitu. Makanya buat sekarang sih Farid yang mengajak rekan-rekan atau saudara-saudara, adik-adik, kakak-kakak Farid ya, ayolah sama-sama gitu kan. Udah, saya capek lah kayak gitu. Ayolah kita bikin hal bener gitu kan sekarang. Kita nggak usah malu berubah, nggak usah istilahnya kita berubah nggak dapat apa-apa nih saya kalau baik kan, janganlah. Misalkan yang enak, istilahnya kita mah masih belum mau lah istilahnya ngelepasin hal-hal jelek karena ketakutan kalau misalkan berubah ke hal baik nggak dapat rezeki atau gimana kan. Ya udah pelan-pelan lah dari teman-teman yang dekat aja gitu. Istilahnya kita juga nyeritain lah gimana buruknya ya, gimana buruknya hal-hal gitu. Ya udah jangan ngalamin lagi, cukup Farid aja gitu yang istilahnya terjerumus atau gimana, kalian mah jangan. Iya. Ya, cukup jadi contoh pelajaran. Iya, tetap masih sampai sekarang ke adik-adik cerita terus buruknya istilahnya narkoba atau gimana ya udah. Apalagi kan sekarang hukumnya nggak murah. Bener. Hukum nggak murah, istilahnya nyawa juga kan sekarang murah banget. Banyak lah kejadian-kejadian istilahnya hal-hal sepele bisa nyawa jadi taruhan. Nah, makanya jadi buat menebus dosa jariah Farid ya gitu Pak. Udah istilahnya. Mungkin tanpa kita sadar kita menularkan itu ke adik-adik yang mungkin mereka melakukannya jauh lebih jahat lagi ya. Kalau misalkan Farid ngelepas adik-adik kita istilahnya terserah gimana kalian, tetap kan Farid yang bawa nih nama Brigesnya ke adik-adik sampai perang-perangan atau mengenalkan dunia ini ke mereka. Iya, makanya buat ngebalikin dosa-dosa Farid yang dulu ya udah ayo diajak lah. Cari amal jariahnya sekarang. Ya udah bantuin Farid gini, dukung Farid gini, ya udah kita istilahnya ke adik-adik kita ngajak
bener, Faridnya sendiri nggak bener kan, Eh, istilahnya harus nyontoin dulu lah. Iya. Faridnya nyontoin dulu, bener tuh kayak gimana kan. Jadi ada yang sayang atau rekan-rekan juga yang sayang kepada dia pasti ngikutin. Luar biasa, brother. Ini sekelumit kisah ya perjalanan dari seorang Kang Farid, mulai dari sisi gelapnya sampai akhirnya di titik ngerasa capek ya. Capek, udah mau ngapain lagi. Akhirnya coba untuk membalikan arah yang muda-muda ini supaya nggak ngikutin jejak para senior ini ya. Iya. Wah, luar biasa. Itulah bro, sisi apa ya, bisa dibilang sebuah kisah utuh ya tentang geng motor di Bandung. Jadi semua itu bisa terjadi karena ya mungkin mereka sendiri juga nggak tahu menau, dendam turun-temurun yang akhirnya di bawahnya pun saling membenci, bahkan saling menyerang, bahkan saling membunuh tanpa ada dasar masalah yang jelas ya. Taunya kita beda bendera, ya udah. Iya, beda bendera doang. Wah, nah Kang Farid, ini sebelum kita tutup nih Kang Farid, pesan apa sih dari Kang Farid buat yang pada nonton di rumah ini? Pesannya sih buat rekan-rekan, buat istilahnya Adik-adik ya. adik-adik, kakak-kakak, nitip yang udah ya udah, jangan terlalu dipikirin lagi ya. Pokoknya buat sekarang atau kedepannya, ayolah kita berubah ke arah lebih baik. Kita nebarin hal-hal positif, kita bangun pribadi yang lebih baik. Istilahnya buat menembus dasar-dasar jariah kita, dukung kakak-kakak kita, adik-adik kita buat ngelakuin hal-hal yang lebih baik lagi buat diri sendiri, buat orang tua, buat rekan-rekan yang lain. Nitip buat sekarang lebih menguatkan iman, banyak-banyak bersyukur masih hidup sampai hari ini, Masih dikasih kesempatan untuk berubah ya. masih ada kesempatan, makanya masih dikasih nyawa. Bener-bener. Makanya mulai berubah lah buat hari ini sampai ke depan. Sayangi orang tua, ibadah yang benar, Mm-mm. Intinya agama akan menjauhkan kita dari Iya. kemungkaran lah ya. agama, istilahnya iman. Wah, luar biasa. Selama masih punya iman, masih ada kesempatan. Kalau udah nggak punya iman, Bener. udahan. Allah maaf. Luar biasa, Kang Farid. Itulah brother. Ya mudah-mudahan kisah kali ini banyak manfaatnya ya. Kisah Kang Farid ini semoga memotivasi generasi ke depannya. Kisah ini bukan untuk ditiru, tapi untuk dipelajari. Jangan sampai yang adik-adik yang kepikiran untuk melakukan, misalnya, wah ini keren nih, gue bisa ini, gue bisa itu. Yang udah aja nyesal. Kan begitu ya? Nyesel. Jangan sampai lu yang masih belum mau sok-sokan ikut-ikutan. Karena itu kalau lu selamat, kalau lu lewat kayak teman-teman Kang Farid ya kan, selesai. Oke, gitu aja brother. Oke Kang Farid, sebelumnya saya dari Jajah Malam nih ngucapin makasih banyak. Kang Farid luar biasa banget kisahnya. Dan semoga apa yang Kang Farid ini dari tadi Pak ngomong panjang lebar bisa dicerna ya, bahwasannya setiap manusia seburuk apapun, sejelek apapun masih ada kesempatan untuk berubah. Jangan pernah ngerasa, wah gue udah ini nih, gue udah nggak mungkin, jangan. Tuhan itu maaf. Jangan pernah takut untuk berubah ke arah yang lebih baik. Oke Kang Farid, kita udahin dulu kisah ini. Gue Arfi dari Jajah Malam dan Kang Farid, kita undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.